Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Binsaro Channel. Pada konten kali ini kita akan membahas 6 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu, dengan senang hati saya akan membagikan kepada kita semua jawaban valid dari sejumlah pertanyaan seputar rekrutmen P3K Guru di tahun 2022 ini. Hal ini mungkin sering kita tanyakan kepada teman sejawat, kepada sahabat kita, ataupun kepada atasan kita atau pimpinan kita, dan bahkan dari sumber lain, misalnya dari media sosial. Nah, jadi supaya tidak memberikan jawaban yang berbelit-belit dan membuat kita menjadi bingung sendiri, maka saya akan mencoba memberikan jawaban yang dapat diakui kebenarannya karena berasal dari sumber terpercaya, yaitu melalui laman guru pppk.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu guru semua bisa juga mengakses laman tersebut untuk mendapatkan info yang lebih selengkapnya. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, kita langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu siapa saja yang dapat mengikuti pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2022? Nah, jadi di sini ada jawabannya, yaitu guru yang dapat melamar terdiri dari pelamar prioritas dan pelamar umum. Hal ini sangat berbeda waktu rekrutmen P3K Guru tahun 2021 kemarin Bapak Ibu, yang mana pada waktu itu belum ada istilah pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi buat Bapak Ibu semua, mohon disimak terus video ini supaya tidak keliru dalam membedakan antara kedua kategori pelamar tersebut. Jadi intinya di sini yang bisa mengikuti atau yang bisa mendaftar seleksi P3K Guru tahun 2022 adalah pelamar prioritas dan pelamar umum. Pertanyaan kedua yaitu, siapa yang dimaksud dengan pelamar prioritas? Mari kita lihat jawabannya. Pelamar prioritas terdiri dari 3. Yang pertama adalah pelamar prioritas pertama, kemudian pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga. Pelamar prioritas pertama adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi kompetensi guru P3K tahun 2021. Jadi, Bapak Ibu yang merasa nilainya memenuhi ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin, namun kalah pada perankingan dengan lawannya, maka Bapak Ibu tersebut disebut sebagai pelamar prioritas pertama dan tidak perlu lagi mengikuti seleksi di tahun 2022 ini. Selanjutnya adalah pelamar prioritas kedua, yaitu pelamar dengan status THK2. Sementara pelamar prioritas ketiga yaitu pelamar guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Lalu bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun? Maka kemungkinan dia akan termasuk sebagai pelamar umum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun, maka tidak termasuk sebagai kriteria atau kategori pelamar prioritas ketiga, tetapi nanti akan diarahkan sebagai pelamar umum. Sekarang kita teruskan dengan pertanyaan ketiga, yaitu siapa yang dimaksud dengan pelamar umum? Mari kita lihat jawabannya. Pelamar umum adalah pelamar lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Artinya Bapak Ibu, walaupun belum pernah ikut seleksi P3K tahun 2021 kemarin, namun jika sudah lulus PPG atau pendidikan profesi guru, istilahnya guru tersebut sudah sertifikasi dan atau sudah terdaftar di Dapodik, maka bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 dengan kategori sebagai pelamar umum. Sekarang kita teruskan dengan pertanyaan keempat, yaitu bagaimana urutan pemenuhan kebutuhan bagi pelamar prioritas 1? Mari kita lihat jawabannya. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana prioritas pertama, maka berlaku urutan yaitu sebagai berikut. Urutan pertama adalah peserta atau pelamar THK 2, kemudian pelamar guru non-ASN,
kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Hal ini sangat perlu untuk disepakati karena bisa menimbulkan kekeliruan apabila dalam satu instansi terdapat lebih dari satu orang pelamar prioritas. Jadi yang lebih diutamakan dulu adalah pelamar dengan kategori THK 2. Kalau misalnya nanti sudah terpenuhi, maka baru diteruskan dengan pelamar dengan kategori guru non-ASN. Kemudian diteruskan lagi apabila tidak ada pelamar guru non-ASN, maka diteruskan oleh pelamar dengan kategori lulusan PPG. Dan kalau misalnya tidak ada di instansi tersebut lulusan PPG, maka baru diteruskan dengan pelamar dengan kategori guru swasta. Tentunya di sini Bapak Ibu dengan persyaratan yaitu telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021 kemarin. Namun jika Bapak Ibu guru tersebut tidak memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021 kemarin, maka pelamar tersebut tidak disebut sebagai pelamar prioritas 1. Mari kita teruskan dengan pertanyaan kelima, yaitu apa saja penilaian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3? Mari kita lihat jawabannya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian 1. Kualifikasi akademik, 2. Kompetensi, 3. Kinerja, dan 4. Pemeriksaan latar belakang atau background check. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, siapa saja yang akan menjadi tim penilai untuk seleksi kesesuaian tahun 2022? Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 349/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, tim penilai dalam pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2022 terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah kepala sekolah, kedua guru senior, ketiga pengawas sekolah, keempat dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah BKP SDM tingkat kabupaten atau kota. Jadi kelima unsur tersebut yang akan menjadi tim penilai untuk seleksi kesesuaian tahun 2022. Dari pernyataan itu kita dapat mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa mereka juga termasuk salah satu faktor penentu lulus atau tidak lulus peserta seleksi P3K guru tahun 2022. Jadi alur seleksi P3K guru tahun 2022 ini Bapak Ibu sudah jelas sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Jadi di sini mohon diperhatikan sekali dan disimak betul video ini supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman atau tidak ada terjadi kekeliruan bagi Bapak Ibu guru semua dalam mengartikan alur seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Baiklah Bapak Ibu semua, seperti itulah jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar rekrutmen P3K guru tahun 2022 ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Prof. Dian Tiahulu, terima kasih dan sampai jumpa.